bukti argumentasi. Jadi bagaimana me, ini ya menelaah bukti dari suatu argumentasi ya. Yang pertama yang diperlukan adalah validasi. Oke, validasi ini sesuatu yang harus di ini ya, harus dilakukan agar kita bisa meyakini keabsahan dari ya suatu argumentasi atau suatu bukti argumentasi. Dan untuk melakukan validasi ini kita perlu instrumen, perlu peralatan ya, perlu sistem, perlu mekanisme, perlu prosedur dan sebagainya. Jadi validasi bertujuan membuat suatu hal itu bisa diterima. Kalau sudah divalidasi, berarti hal itu sudah dipastikan aman, sudah lewati proses pemeriksaan, ya, pengujian. Nah, pada validasi ini, oke, ini yang jadi masalah ada kadang-kadang informasi yang tersedia, informasi yang terbaik, tapi validitasnya tidak dijamin ya. Ini contoh kasusnya. Misalkan sejauh mana, apakah depresi pada pekerja di masa pandemik itu terjadi karena beban kerja yang meningkat? Apakah yang berikutnya, apakah lamanya usia pacaran dapat memprediksi langgengnya suatu pernikahan? Apakah pemilihan partai oposisi mencerminkan dukungan rakyat untuk manifesto atau kritik terhadap pemerintah yang menang? Yaitu beberapa pertanyaan ya. Contoh berikutnya, bagaimana seorang dapat yakin bahwa belum terjadi kejadian, belum terjadinya suatu kejadian itu akan bisa memprediksi kejadian yang lain. Salah satu solusi untuk masalah validitas bermasalah ini adalah agar Anda mengadopsi langkah-langkah yang lebih luas untuk mengurangi ketergantungan pada salah satunya. Berikutnya adalah tentang reliabilitas, keterhandalan, ya, kehandalan. Ya, yaitu bagaimana reliabilitas informasi itu adalah bagaimana apakah informasi atau tingkat kehandalan informasi itu, apakah dapat diandalkan atau tidak. Data yang reliable berarti dapat diandalkan, dapat dipercaya, tidak pernah gagal, otentik dan sebagainya. Artinya data itu bisa dipakai dalam menyelesaikan, dalam berargumentasi atau uh, dalam menyelesaikan suatu persoalan. Yang berikutnya tentang triangulasi. Triangulasi ini metode, ya kalau istilah triangulasi kan biasanya dikenal di istilah di dalam ini ya, dalam navigasi atau dalam uh, ya dalam di lapangan. Jadi cara kerja itu kan dengan memilih 3 titik ya, titik triangulasi, ya, memilih yang titik yang merupakan jarak terukur dan merekam posisi titik lain dalam sudut yang dibentuk. Dengan cara ini didapat titik yang ketiga. Dalam navigasi, triangulasi digunakan untuk menetapkan posisi tepat kapal. Oke. Ya, jadi ini cara kerjanya kan ya dari 2 titik pengamatan mengamati 1 titik nanti bisa diposisikan ya, apa ditentukan posisi titik yang ketiga itu ada di mana ya. Nah itu kurang lebih ini ya. Jadi menggambarkan satu cara untuk menentukan validitas atau ya ini ya tentang keabsahan data ya. Jadi di sini triangulasi yang dimaksud ya, dia digunakan untuk memeriksa keabsahan validitas data. Tekniknya gimana ya? Di luar untuk ukuran mekanik.
memanfaatkan, jadi tentang memeriksa data tapi menggunakan informasi yang di luar data itu ya, untuk mengecek keabsahan data tersebut. Anggapannya fenomena yang diamati dapat dipahami dengan baik, sehingga tipe kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Intinya ini menggunakan informasi di luar data itu ya. Kita memandang tapi tidak menggunakan data itu. Jadi ibaratnya memandang dari posisi yang lain gitu ya. Teknik triangulasi digunakan menggunakan data yang benar-benar objektif. Triangulasi dapat menggunakan triangulasi teknik, dapat juga dengan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan membandingkan data hasil tes, hasil wawancara, hasil observasi. Untuk triangulasi sumber mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Mungkin juga dengan observasi, dengan wawancara, tapi mungkin dengan objek yang lain ya, yang di luar objek yang diamati gitu ya. Pada akhirnya individu akan mengetahui tentang peristiwa tertentu. Melalui penerapan triangulasi, individu dapat menunjukkan proses dan serta menunjukkan celah dan inkonsistensi antar informasi. Baik, ini ada contoh. Oke, ini tugas buat Oke, ini pertemuan ke-6, saatnya tugas kedua ya. Tapi tugasnya yang mana? Gini. Ini yang tugas mandiri, ini buat latihan. Baca, diskusikan secara kelompok. Ini ada wacana tentang gender dan pendidikan. Ini contoh temuan poin-poinnya ya. Oke, ini referensi yang bisa digunakan buat mendalami materi hari ini. Yang anak-anak itu Andersen, Christian Andersen. Itu terjemahan dari Andersen. Oke. Untuk tugas kedua yang ini. Tugas kedua ini tugas kelompok ya. Kalau nggak salah kan peserta ini ada 33. Ini dibagi sakti. Itu ini dengerin sandiwara radio. Ya, ya. Satu kelompok bertiga ya. Jadi ada 11 kelompok. Terus itu dengerinnya itu apa? Itu ya Allah itu yang dibahas adalah ini tugas analisis kasus 2. Ya, di sini ada artikel bagian 1, 2, 3, 4. Yang dijawab pada ini. 4 premi ya. Kesimpulan dari teks bagian 3, teks bagian 4. Pilih satu bagian dari teks dan evaluasi sumber argumentasinya. Satu bagian ya bisa pilih mana aja, terus sumber argumentasinya dari mana ya. Kesimpulan yang diambil tadi
ya dievaluasi sumbernya. Kemudian buat argumentasi tanggapan terhadap bagian yang dipilih sebelumnya. Lengkapi dengan kredibilitas sumber. Oke, jadi kalian pilih kelompok sendiri ya. Kalau ini 33 orang ya, nanti tepat jadi 11 kelompok. Dan ini kelompoknya tidak permanen, jadi nanti ketika tugas bagian akhir yang membuat penelitian mini itu boleh di rolling lagi. Kalau mau tetap ya silahkan, kalau mau rolling silahkan. Tapi untuk keperluan ini satu kelompok bertiga dan dikumpulkannya di LMS pekan depan ya, paling lambat ya. Hari Senin pagi lah. Dan cukup satu perwakilan aja yang mengumpulkan, ya bisa dianggap sebagai ketua timnya. Tidak harus semua mengumpulkan, jadi tiap kelompok satu saja wakilnya yang mengupload. Itu ya tugasnya ya. Secara cukup jelas, jadi cuma membaca terus ini nanti silakan diskusi buat kesimpulan, terus jawab yang nomor 3-4 ya, cari evaluasi sumber argumentasinya, kemudian buat argumentasi tanggapan terhadap ya bagian yang tadi dipilih ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Kalau untuk materinya di sini ada berapa referensi tambahan, jadi bisa pelajari dari referensinya. Kalau nggak ada lagi, berarti selebihnya kita belajar mandiri saja. Oke. Maaf izin bertanya. Silakan. Maaf tadi tenggat waktunya Senin depan ya Pak? Iya. Jadi ada waktu 1 minggu gitu. Ya kalau bisa Di sih hari Minggu. LMS pertemuan ke-7 ya Pak? Ya, yang tugas analisis kasus 2. Karena di judulnya adalah tugas kasus ya. LMS pertemuan ke-6 sih kalau di pertemuannya Ya baik. pertemuan ke-6 kalau nggak salah. Nanti saya ini lagi, saya pastikan lagi supaya tidak nyasar ngumpulinnya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Jadi untuk kelompoknya atur sendiri aja internal kalian ya, satu kelompok bertiga. Dan ini nanti kalian di tugas akhirnya kan juga akan bikin riset ini. Kelompoknya ini nanti mau gonta-ganti juga nggak apa-apa. Jadi yang sekarang ini kelompok buat ngerjain tugas ini dulu, tidak harus permanen sampai akhir kuliah nanti kelompoknya itu ya. Nanti masih bisa di rolling. Oke, saya rasa itu aja buat hari ini. Jadi tugasnya ditunggu nanti sampai Senin pagi ya. Terus ya kalau bisa sehari, kalau bisa sih tidak usah nunggu sampai hari Senin. Kalau bisa hari Minggu itu udah lengkap. Ya udah itu aja pertemuan buat hari ini. Silakan lanjutkan manfaatkan waktunya dengan belajar mandiri, bisa berdiskusi sama kalian, bisa menonton video atau mencari referensi tambahan terkait materi hari ini. Ya, oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.